Halo Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya? Saya percaya setiap kita anak-anak Allah selalu ada penyertaan Bapa di surga. Karena kita anak-anak kesayangan Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau berbagi tentang ini Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah baik. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah benar. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Karena iman kita diselamatkan, hadiah dari surga. Jika kita diselamatkan karena kasih karunia, kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan Bapak Ibu. Buat apa firman Tuhan mengajar kita untuk tetap berbuat baik? Buat apa firman Tuhan mengajar kita untuk kita berbuat yang benar? Saya pribadi dapat ini Bapak Ibu. Matius, kita mau sama-sama lihat Matius 17 ayat 24 sampai 26. Sekali waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ada satu orang pemungut pajak bait Allah datang kepada Petrus dan dia bertanya, "Gurumu bayar pajak bait Allah?" Petrus menjawab, "Bayar." Lalu Petrus masuk ke rumah dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Belum sempat Petrus bertanya, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Ayat 25 bilang begini, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Ayat 26, jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Jadi sampai di sini Tuhan Yesus dan Petrus seharusnya tidak usah bayar pajak bait Allah. Tidak perlu. Tetapi ayat 27, Tuhan Yesus bilang gini, Matius 17 ayat 27. "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Apa sih maksud dari jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu? Ini yang saya pelajari. Kita diperintahkan firman Tuhan untuk berbuat benar, untuk berbuat baik kepada semua orang agar kita tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu. Orang ketemu kita tersandung. Kenapa? Karena perbuatan kita tidak mencerminkan hal yang benar, tidak mencerminkan hal yang baik, bahkan mempermalukan. Jika hari-hari ini di masa new normal, kita harus pakai masker, pakailah masker. Kalau di hari-hari ini di new normal, orang kita naik motor harus pakai sarung tangan, pakai masker, pakailah sarung tangan, pakailah masker. Banyak orang saya lihat masih banyak tidak pakai sarung tangan, tidak mau pakai masker. Dengan alasan panas, sesak, nggak enak. Kita orang benar, kita orang percaya, kita sudah diselamatkan. Mari pakailah masker, pakailah sarung tangan, rajin-rajinlah cuci tangan, jaga jarak. Sebab jangan orang tersandung karena kita. Mari Bapak Ibu, kita seringkali begini, ketika kita mau berbuat baik, mau berbuat yang benar, mau berbuat sesuatu yang baik, itu pasti merepotkan, penuh pengorbanan, seringkali keluar uang. Kita tidak mau lakukan yang baik, kita tidak mau lakukan yang benar. Banyak orang tersandung gara-gara semua itu. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, nggak apa-apa, bayar saja supaya kita tidak jadi batu sandungan. Kalau kita tidak pakai masker, kita tidak pakai sarung tangan, kita keluyuran di mall tanpa pakai masker, tidak ada satu orang pun akan bilang gini, hebat loh dia orang Kristen, berani nggak pakai masker. Gak akan Bapak Ibu.
Kalau dia tahu kita orang Kristen, dia pasti bilang gini, nggak tahu diri orang Kristen. Sudah seharusnya pakai masker. Kenapa nggak pakai masker? Sudah seharusnya kalau ngobrol pakai jarak. Kenapa berpelukan? Wow. Hidup kita jadi batu sandungan. Firman Tuhan jelas ya Bapak Ibu bilang, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Kalau kita punya hutang, bayar. Kalau kita pinjam uang, pinjam sesuatu dari orang, kembalikan. Hari-hari ini menjadi sangat penting. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Lakukan Bapak Ibu, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Tetap semangat Bapak Ibu, sehat selalu. Hari ke hari, yang sakit semakin sedikit, karena yang sembuh semakin banyak. Sehingga yang sehat bertambah-tambah banyak. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semuanya.